pagi teman-teman semua. Saat ini saya sedang dengan Pak Marsudi. Ini merupakan salah satu guru spiritual saya. Beliau belajar berbagai macam agama, kejawen, sampai akhirnya di Buddhisme beliau menjadi seorang pendeta juga ya Pak Marsudi. Iya. Nah, Pak Marsudi, saya sekarang sebetulnya mau membawa topik tentang pengertian benar. Sebetulnya pengertian benar itu kan salah satu kunci yang luar biasa. Betul. Menurut Pak Marsudi gimana pengertian benar itu? Semua itu ujung-ujungnya ketemunya itu di kuncian pengertian benar ya. Karena orang itu tanpa pengertian benar semuanya akan salah. Ucapan, perbuatan, termasuk pikiran juga akan salah. Tapi kalau kita sudah menemukan pengertian benar, semua akan benar. Sebetulnya inilah yang saya cari. Betul. Tentang pengertian benar. Kalau pengertian benar itu boleh nggak dikatakan Pak, orang kalau belum mengerti dengan benar tentang hidup, tentang kasunyatan, itu mustahil untuk bahagia. Mustahil. Mustahil, karena pengertian benar, ilmu yang paling tinggi pengertian benar. Ya. Jadi kalau misalnya ini kan, kalau misalnya dokter nih ada sakit, oh ini GERD misalnya, bisa kemana-mana karena kena saraf ya. Oh ternyata kalau orang nggak ngerti, kok deg-degan jantungnya, berarti sakit jantung. Ternyata ketika ditelusuri bukan jantung. Ketika dicari di sini jebule mung stres. Berarti kan kita harus ngerti akarnya, disebut pengertian benar. Nah, kemudian begini Pak, apakah hanya dengan pengertian benar ini Pak, ini dalam kehidupan sehari-hari dibawa Pak, ini kan orang itu banyak menghadapi masalah, apalagi masa pandemi COVID-19 ini Pak. Ini kan orang ketakutan sekali Pak, gitu. Nah, bagaimana sikap jalan tengahnya menghadapi ini, menghadapi COVID-19 ini? Pak Nandang loh Pak, ini penderitaan. Banyak bos, banyak orang bisnismen besar itu bangkrut, terus kemudian hidup menjadi sulit, masalah ekonomi, dan bagaimana kita harus menghadapi ini? Iya, sing jelas di dalam kehidupan ada dua bentuk, senang dan susah. Semuanya akan berubah terus. Dunia itu juga akan berubah, diri kita juga akan berubah. Dengan adanya corona itulah bagian dari hidup kita harus berani menghadapi. Dengan catatan jangan panik. Karena semuanya penderitaan itu berasal juga dari diri kita. Ada bagian dari diri kita. Ada. Karena itu yang dinamakan, yang melindungi diri kita siapa tuh? Gusti, artinya bagus sing hati. Kebaikan hati. Iya. Kalau kita tuh punya kebaikan hati di dalam bergaul, kita tidak pernah menyinggung, tidak pernah menyakiti, itulah yang melindungi diri kita. Tapi kalau kita sombong, dimanapun juga kita akan ketemu musuh pasti itu. Jadi protokol kesehatan tetap harus dijaga ya Pak. Misalnya pakai masker, itu penting itu. Tetapi jangan sampai terlalu panik itu, jangan sampai cemas, jangan sampai karena kalau orang panik itu mungkin kita tidak kena corona aja, hanya sakit batuk biasa, tapi karena kita saking takutnya, saking khawatirnya malah justru kena. Karena imunnya juga turun. Pak Marsudi, ini kan kalau tentang pengertian benar itu bisa dibawa kemana saja. Misalnya nih, di dalam hubungan keluarga, di dalam hubungan berteman, bermasyarakat, bernegara. Itu kan kalau orang berantem hanya mengandalkan ego masing-masing dan keras, itu apakah akan selesai, atau Pak Marsudi mempunyai cara tersendiri misalnya ya? Apakah kalau orang rebutan kulit benar itu akan betul-betul damai atau malah tidak itu? Tidak. Semuanya di dunia itu kalau seandainya orang itu tidak berebut benar tapi berebut salah, itu dunia damai kok. Karena yang namanya benar kan hanya ada satu, tapi nek salah banyak. Tapi kenapa orang cuma berebut paling benar-benar, dan orang tuh belum mengerti tentang kebenaran yang sejati itu kayak apa. Sok dia tidak sadar ini kan hanya kebenaran relatif. Atau lokal. Nah, sing benar sejati yang suatu kebenaran yang tidak terikat waktu maupun tempat, itulah kebenaran sejati. Tapi gini, orang yang mengerti kebenaran sejati adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang bisa membedakan benar dan salah. Itulah orang bijaksana. Kalau belum bisa membedakan, masa benar dikatakan salah, salah dikatakan benar, itu bukan bijaksana. Betul.
Jadi termasuk tadi tentang ego. Wong yang rebutan golek Iya, benere tidak akan dunia ora bakal Iya. tentrem. Tetapi kalau rebutan golek Salah, kan salah masing-masing tuh banyak. jadi mawas Iya, diri. iya. Betul. Itu kuncinya Iya. di situ. Wah, ini luar biasa sekali ajarannya Pak Marsudian. Dan itu sesuai dengan kasunyatan ya Pak ya? Iya, memang kita percaya akan ngalami, tidak percaya kita akan ngalami. Ya, berhubungan dengan ini Pak, kalau misalnya di dalam hubungan biasanya kan kita musuh kita itu dalam tanda kutip. Musuh itu kan yang sering bersitekan itu malah justru orang-orang terdekat. Nah, Iya, apakah iya. pasangan, apakah Iya, anak, betul, orang betul. tua, mertua dan sebagainya. Nah, ini kan biasanya orang kalau keras ini ngadunya juga keras karena apa? Yang Betul, terbawa iya. emosi. Nah, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Kalau tidak, bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan masalah itu, Pak? Sing jelas yang namanya kekerasan konflik itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Yang bisa menyelesaikan masalah hanya kesabaran. Ya. Karena orang berebut benar tidak akan ketemu lah. Karena setiap orang punya mencari kebenaran sendiri-sendiri kok. Kita tidak perlu berebut itu. Kita menggunakan ilmu kesabaran dengan ilmu Jawa mengatakan cengkir. Nek kenceng kita semingkir. Wis sudah. Itu salah satu ya. itu. Cengkir itu kan salonnya kelapa. Tapi ternyata intinya itu nek salah satu kenceng, yang satu harus semingkir. Jadi kalau misalnya yang satu ribut-ribut, yang satu diem aja lah. Paling tidak ngalah sabar. Karena waktu akan menyelesaikan itu. Iya, semua tuh nanti yang hanya waktu yang bisa menyelesaikan. Tidak ada lain kecuali hanya waktu. Bagus. Terus ini Pak, masih ada hubungan dengan pengertian benar lagi Pak. Kalau dikatakan begini, apakah doa memang penting Pak di dalam hidup ini? Pengharapan untuk sesuatu yang terbaik. Oh, ini saya percaya bahwa corona akan selesai karena segala sesuatu tidak ono sing langgeng. Kabeh duwe sifat ora langgeng kan bener ya. Ya, tetapi apakah cukup menghadapi hidup itu hanya dengan doa? Apakah usaha itu tidak perlu, Pak? Menurut panjenengan, apakah donga saja mandi gitu? Iya, gini sing jelas orang berdoa itu sangat sulit untuk fokus atau konsentrasi. Ya. Nah, jadi tanpa usaha ya. Itu sulit nek hanya berdoa. Tetap yang diutamakan usaha itu penting sekali itu. Ini nek berdoa tuh hanya sekedar itu menuntun pikiran lah. Iya, tidak lebih berdoanya untuk itu. Makanya orang tolong saya pesan jangan sekali terjebak pada itu. Walaupun doa itu sangat penting sekali. Karena untuk menenangkan diri kita, tanpa doa kita juga nggak mungkin kok kita punya ketenangan. Tapi jangan lupa selalu berbuat baik, itu penting sekali. Jadi ada mungkin doa menenangkan pikiran, tetapi berusaha itu lebih penting, Mas. Berbuat baik juga penting. Ya. Karena ada unen-unen toh Pak dulu Pak. Yang donga tok mandi gimana itu? Lah, nek donga itu mandi, orang tidak akan sakit. Kalau kita sakit berdoa wis sembuh kok. Kita miskin berdoa wis dadi kaya kok. Kita mau mati berdoa jadi hidup lagi. Padahal orang gini loh, sebetulnya kuncinya. Nek orang sukses bohong nek doane nandes. Tapi orang yang menderita itu doanya luar biasa. Nandesnya kenapa? Dia tidak ada perubahan, hanya begitu saja. Kenapa demikian? Itu ada sebab muncul akibat. Ya, jadi ada sebab memunculkan akibat. Tidak ada akibat yang muncul tanpa sebab. Betul. Ya, itu kuncinya itu. Jadi segala sesuatu termasuk sukses, termasuk penderitaan berlalu itu pasti ada sebabnya. Kalau sebabnya tidak dibuat, itu tidak akan menjadi akibat. Atau mungkin bisa dibawakan lagi kalau ini masih ada hubungan dengan pengertian benar. Berarti ada kata-kata kayak tabur tuh ya Pak. Siapa yang menanam akan menetap. Sopo sing nandur bakal ngunduh, betul Pak? Iya betul itu. Nandur bakal ngunduh, gawe bakal nganggo, wong utang bakal nyaur. Ini hukum abadi nih. Itu zaman dulu, zaman nenek moyang saya maupun besok akan berlaku. Iya, akan berlaku. Ya, karena itu kasunyatan. Itu kasunyatan artinya sesuatu yang nyata. Yang nyata. Bisa dibuktikan siapa saja. Bisa. Terus gini Pak Marsudi, ini kan pengertian benar pun ada hubungannya dengan meditasi. Ya. Meditasi itu bagaimana kita menenangkan pikiran, meningkatkan kesadaran. Bisa melihat segala sesuatu sebagaimana ada. Pertanyaan saya Pak, meditasi yang sederhana itu kalau
mengamati napas misalnya, itu bagaimana tata caranya? Dan apakah benar bahwa orang meditasi itu berada di dalam ruang dan waktu yang tanpa batas? Ya sebetulnya meditasi kan tingkatannya banyak sekali toh. Ya. Tapi yang jelas meditasi itu harus ditunjang kemoralan. Moralitas. Ya. Kalau kita tuh moral kita jelek, meditasi juga sulit lah. Sulit Contoh, untuk berhasil. kalau kita tuh mencuri, ya apa kita punya ketenangan toh? Baru ada orang mengetuk pintu kita ketakutan. Nah, ketakutan, apalagi kita membunuh. Iya, itu dihantui. Makanya rasa bersalah, iya, dihantui nanti kalau ditangkap dia berwajib. Iya, itu contohnya semacam itu. Ya. Jadi penunjang meditasi adalah moral. kemoralan. Ini ya. penting sekali. Ya. Ya. Ini kadang kalau orang tuh sulit menyadari aku punya kekurangan, aku punya kesalahan, tapi secara tidak langsung orang pernah melakukan keburukan, kejahatan, tidak bisa orang tuh mempunyai tenang. Tidak bisa, apalagi meditasi. Karena meditasi itu tingkat yang paling tinggi sebetulnya. Jadi fondasinya harus ada moral yang bagus. Kalau moralnya sudah bagus, kan tenang. Nah, setelah tenang baru bisa untuk latihan meditasi. Kalau meditasi duduk yang sederhana kan ada dua jenis, Pak. Meditasi tenang, duduk sederhana, ada yang setiap saat kita menyadari segala yang kita lakukan, makan, minum, bekerja, bahkan termasuk ke kamar kecil, itu kan meditasi yang penuh kesadaran setiap saat. Tapi yang meditasi duduk misalnya memakai objek yang sederhana itu nafas. Cara melakukannya kalau anapanasati ini apa, Pak? Memperhatikan nafas ini, Pak. Itu bisa menenteramkan pikiran enggak? Dan manfaatnya itu apa tuh? Termasuk kalau mau mati, itu apa itu meditasi? Ya. Ini ya saya jelaskan tentang meditasi ya. Sebenarnya meditasi ini persis seperti mesin itu yang berhenti. Otak kita tuh kalau tidak meditasi kan mikir nih kemana-mana, ke segala arah, pikiran itu ribuan masalah setiap saat akan muncul. Nek meditasi kan cuma kita fokus pada nafas keluar masuknya. Anapanasati berarti masuk dan keluarnya kita perhatikan. Sati itu perhatian atau kesadaran. Ya, atau kesadaran. Dirasakan. Semakin dirasakan kita akan fokus di situ. Pikiran kita pusatkan pada situ. Jadi yang jelas meditasi itu pikirannya diberi pekerjaan, fokus pada napas. Cuma gini ya, kadang kalau orang nggak tahu diri tuh, meditasi itu kuncinya kita bisa berhasil piye caranya. Kita sendiri yang bisa menentukan waktu. Mosok siang-siang orang banyak bekerja kok kita meditasi itu rak nyikiri pekerjaan ya. Kita sendiri yang pilih waktu yang pas, yang tidak. Jelas meditasi kuncinya ya. Jangan mengganggu dan jangan terganggu. Itu terserah waktu kita yang menentukan. Jadi harus mencari waktu yang pas. Dan itu manfaatnya meditasi luar biasa. Karena peredaran darah akan menjadi normal. Itu makanya orang sakit apa gelem meditasi oke sembuh. Saya tuh sering menuntun orang yang sakit-sakitan dari meditasi. Akhirnya bisa sembuh. Ya, penyakit psikosomatis dari mental, dari perasaan yang kacau, kemudian dari tubuh itu juga bisa sembuh. Bisa. Dengan meditasi luar biasa sekali. Nah, kemudian ini Pak, kalau menurut penjenengan ya dengan berarti kan ini untuk kesimpulannya Pak, pengertian benar itu kan kita harus pegang beneran. Dalam arti segala sesuatu kita harus tahu sebab dan akibatnya. Kemudian juga kita harus mengerti perbuatan-perbuatan baik apa yang perlu kita lakukan, termasuk di dalam meningkatkan kesadaran dengan meditasi. Menurut penjenengan, pesan penjenengan untuk pemirsa Bapak tentang pengertian benar ini, bagaimana pengertian benar itu penting dan bagaimana kita harus membawanya dalam kehidupan? Ya, sebetulnya kunci semuanya itu ya. Itu sebetulnya kuncinya sepele. Kita sebagai manusia yang punya sifat sosial ya, kuncinya jadilah orang yang berguna. Terhadap semua saja, walaupun kita mungkin kegunaan kita hanya terbatas pada keluarga. Siapa tahu melebar sama masyarakat, siapa tahu melebar sama negara ke negara. Itu kuncinya cuma itu, jadilah orang berguna. Iya, manusia. Kembangkanlah cinta kasih. Itu kunci segala-galanya. Jadilah orang yang berguna. Yang berguna siapapun juga. Sebab kalau kita menjadi orang berguna, kita dibutuhkan orang banyak tuh. Ini nek kita jadi sampah masyarakat disingkir-singkir ke barang rosok. Tapi nek kita orang jadi yang berguna,
kita akan dibutuhkan siapapun juga. Ya. Makanya pengetahuan yang luas, keterampilan itu penting. Sangat-sangat penting. Iya. Pengetahuan meluas dan keterampilan itu pun kita harus masuk di dalam ya, pengertian yang benar. Benar. Betul. Ya. Tanpa pengertian hidup kita itu mau apa? Wong-wong Jawa itu mengatakan nek obah ya mamah. Betul. Ya nek ra Kalau obah mau ya berusaha ya dapat nafkah, penghidupan. Kalau tidak ya enggak dapat apa. Ini nek kita enggak punya skill lah, yo arep ngopo saya? Kita enggak punya keterampilan. Ya, keterampilan iya. Padahal hidup kita itu butuh apa ya, penghidupan, artinya kita butuh mendapatkan uang, tapi dengan cara-cara yang benar. Luar biasa Pak Marsudi. Terima kasih, ini pencerahannya untuk teman-teman. Saya yakin mereka akan banyak sekali mendapatkan manfaat. Semoga nanti di lain kesempatan kita akan bertemu lagi dengan Pak Marsudi dalam pembahasan yang lain dan tentu lebih menarik. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu Sagung. Sadu.